Sekarang kita coba perkenalan dan mulai memikirkan salah satu pergumulan etis, yaitu eutanasia. Eutanasia. Eutanasia berasal dari kata Yunani eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti maut atau kematian. Eutanasia mengacu pada tindakan yang mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk meringankan penderitaannya. Hal ini juga dikenal sebagai assisted suicide, bunuh diri yang dibantu, atau mercy killing, ya, pembunuhan karena belas kasihan. Ada dua macam eutanasia, yaitu eutanasia yang bersifat sukarela, artinya orang yang dalam keadaan sekarat atau sangat menderita meminta untuk menjalani eutanasia. Ada juga eutanasia yang tidak sukarela yang dilakukan di luar kehendak yang bersangkutan. Di Indonesia, eutanasia ilegal. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar kita, UUD 45, menjamin hak untuk hidup dan melarang segala bentuk pembunuhan yang disengaja, termasuk eutanasia. Tidak ada undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang memperbolehkan eutanasia di Indonesia. Pada tahun 2016, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mengeluarkan kode etik yang melarang eutanasia, namun mengizinkan dokter memberikan perawatan paliatif atau palliative care kepada pasien yang sakit parah yang mencakup pengobatan dan manajemen nyeri untuk meringankan penderitaannya. IDI menentang eutanasia karena melanggar prinsip menjaga kehidupan dan menghormati martabat manusia. Sebagian masyarakat di Indonesia mendukung eutanasia, terutama jika pasien mengalami rasa sakit yang tak tertahankan atau menderita penyakit yang mematikan. Mereka berpendapat bahwa individu seharusnya mempunyai hak untuk mengakhiri hidup mereka dengan bermartabat dan nyaman. Nah, kendati tidak ada ketentuan hukum mengenai eutanasia, beberapa penyedia layanan kesehatan mungkin melakukan eutanasia pasif, yaitu menahan atau menghentikan perawatan medis untuk menunjang kehidupan jika pasien sakit parah dan dinilai tidak dapat pulih atau tidak dapat sembuh. Nah, orang mungkin mempertimbangkan eutanasia sebagai pilihan manakala mereka mengalami penderitaan berat akibat penyakit yang mematikan atau kondisi medis yang kronis dan menyakitkan yang telah sangat menurunkan kualitas hidup mereka. Ada beberapa alasan. Pertama, penderitaan fisik yang tidak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan dengan perawatan medis. Kedua, hilangnya otonomi atau kendali atas hidup seseorang karena efek penyakit yang begitu melemahkan. Ketiga, martabat dan kualitas hidup menjadi sangat terancam karena penyakit yang begitu parah atau nampak tak tersembuhkan. Keempat, kesulitan keuangan karena biaya pengobatan yang mahal dan pengobatan yang berkepanjangan tidak memberikan keringanan yang berarti. Yang kelima,
kelelahan keluarga, atau yang mendampingi atau yang merawat. Bagaimana dengan perspektif etis tentang eutanasia? Ada beberapa perspektif etis. Kita coba melihat tiga di antaranya yang mewakili tiga aliran besar atau aliran utama dalam etika. Pertama, utilitarianisme yang mengajarkan atau menganjurkan tindakan yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam perspektif ini, eutanasia mungkin dianggap etis, bisa dibenarkan jika itu meringankan penderitaan fisik dan emosional orang yang sakit parah dan anggota-anggota keluarganya. Berikutnya adalah deontologi, etika Kantian ya, yang diajarkan Immanuel Kant yang menegaskan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan universal. Nah, deontologi menentang eutanasia karena menganggap eutanasia itu sebagai tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup manusia. Secara moral itu salah, mengakhiri hidup manusia apapun kondisinya. Etika kebajikan. Kita tahu etika kebajikan itu menekankan karakter moral dan kebajikan. Dari perspektif etika kebajikan, eutanasia tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Namun sangat bergantung atau sangat tergantung pada nilai-nilai pribadi dan motivasi para pelaku yang terlibat. Apa motivasi meminta eutanasia dari pihak si penderita? Apa motivasi menawarkan eutanasia dari pihak yang mungkin bersimpati kepada yang menderita? Apa nilai yang dianut? Faham apa yang dianut? Keyakinan apa yang dianut? Nah, ini perspektif dari etika kebajikan. Bagaimana dengan kekristenan? Nah, ada beberapa perspektif juga. Gereja Katolik tegas menentang eutanasia. Gereja Katolik menganggap eutanasia sebagai pelanggaran terhadap harkat dan martabat hidup manusia yang merupakan karunia atau pemberian Allah. Gereja menegaskan pentingnya palliative care atau perawatan paliatif yang meringankan rasa sakit dan penderitaan si pasien tanpa dengan sengaja bertujuan mengakhiri hidup si pasien itu. Bagaimana dengan protestantisme? Ya, beberapa gereja Protestan lebih terbuka terhadap eutanasia, tapi yang lain sangat menentangnya. Banyak ahli etika Protestan menekankan nilai kehidupan manusia, tapi berpendapat bahwa menghormati otonomi manusia boleh jadi membenarkan eutanasia dalam situasi tertentu. Evangelikalisme, ya, banyak kaum evangelikal menentang eutanasia. Mereka menganggap eutanasia sebagai tindakan tidak etis, ya, atau tidak bermoral yang bertentangan dengan kehendak Allah dan hukum alam. Evangelikalisme menekankan pentingnya mempertahankan hidup atau nyawa manusia, menganjurkan perawatan paliatif, dan mendukung pasien yang sakit parah beserta keluarga mereka. Gereja Ortodoks berpendapat bahwa eutanasia adalah dosa karena merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap kehidupan atau nyawa manusia. Gereja Ortodoks menganjurkan untuk memberikan perawatan paliatif, ya, palliative care yang tepat kepada pasien yang sakit parah, menghormati kesucian atau kesakralan hidup, dan percaya kepada rencana Allah untuk kehidupan setiap orang. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita coba berkenalan dengan apa itu eutanasia, apa penyebabnya, dan bagaimana perspektif etis terhadapnya, begitu juga perspektif agama Kristen atau kekristenan, bagaimana
dengan saudara atau dengan kita meresponi Yutanasia.